Saudara-saudara yang terkasih, mujizat terjadi kepada Lea. Apa yang terjadi? Setelah Zilpa melahirkan Gad dan Aser, rupanya Lea ini bisa melahirkan kembali, bisa mengandung kembali. Nah, ini adalah suatu mujizat karya agung Allah kepada Lea, ya, yang katanya sudah tidak bisa melahirkan kembali. Tapi karena Lea terus berdoa, ya, karena dia merasa tidak dicintai, ya, akibatnya dia terus bersandar kepada Allah, ya. Walaupun persaingannya ini cukup menarik, ya. Persaingan cinta adik-beradik mendapatkan cinta dari suaminya. Dan ini sungguh luar biasa, ya. Nah, akhirnya, ya, dari persaingan itu, Tuhan Allah itu berkenan kepada Lea, dan akhirnya Lea bisa melahirkan kembali dan mendapat anak yang ke-9 untuk Yakub, atau anak kelimanya dari Lea, ya, yaitu Isakar. Jadi Isakar adalah anak ke-9 dari Yakub dan Lea, saudara dari Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, ya. Ini dan Isakar, ya. Kemudian nanti Jebulon dan Dina, ya, itu adalah saudara seayah dan seibu. Jadi Isakar memiliki peran dalam sejarah keluarga Yakub yang penting, meskipun kisahnya dalam Alkitab tidak begitu banyak dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Kita lihat kelahiran Isakar, ya. Isakar lahir setelah Jebulon yang merupakan anak terakhir dari Lea dan Yakub. Jadi Jebulon itu anak terakhir, tapi Isakar itu adalah, ya, anak kelimanya. Nama Isakar dalam bahasa Ibrani berarti upah atau hadiah. Jadi upah atau hadiah. Jadi Isakar itu. Lea memberi nama ini karena dia merasa bahwa Tuhan telah memberikan anak ke-9 sebagai hadiah setelah sebelumnya dia merasakan ketidakadilan dalam hubungan dengan suaminya Yakub. Jadi walaupun Lea ini sudah melahirkan 4 anak laki-laki sebelumnya, yang menjadi anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan bahkan memberikan Zilpa budaknya untuk anak ke-7 dan ke-8, karena Rahel itu berhasil memberikan budaknya, mendapat anak yang ke-5 dan ke-6, ya. Rupanya Tuhan Allah karena melihat kesungguhan hati Lea, menghadiahkan anak yang ke-9 bagi Yakub dan juga anak yang ke-5 bagi dia, yaitu, ya, Isakar. Ya. Itu kita bisa baca di Kejadian 30 ayat 18. Jadi meskipun Isakar adalah salah satu dari 12 suku Israel, perannya dalam kisah-kisah Alkitab tidak banyak disorot. Namun dalam berkat ini diberikan oleh Yakub kepada anak-anaknya, ada penggambaran yang memberikan gambaran tentang sifat dan tugas suku Isakar, ya. Ketika Yakub memberikan berkat kepada anak-anaknya menjelang kematiannya, berkat untuk Isakar dapat ditemukan dalam Kejadian 49 ayat 14 sampai 15. Yakub berkata, Isakar adalah keledai yang kuat, yang berbaring di antara kedua bebannya. Ia melihat tempat yang baik, bahwa tanah itu subur, maka ia menundukkan bahunya untuk menanggung dan menjadi pelayan yang terpaksa. Ya, jadi itu. Berkat ini menggambarkan sifat dan karakter suku Isakar. Yakub menggambarkan Isakar sebagai keledai yang kuat, yang memiliki kemampuan untuk bekerja keras dan menanggung beban. Isakar juga dikenal sebagai seorang yang tidak keberatan bekerja untuk mencapai tujuan, meskipun dalam beberapa cara tampaknya pasif atau lebih suka berkompromi dengan kenyamanan daripada berjuang keras untuk hal-hal yang lebih besar. Ya. Memang ada juga, ya, kelompok suku Israel atau bangsa Israel itu yang seperti Isakar, ya. Ya, artinya dia pasif-pasif saja, ya. Ya, itulah salah satu karakter dari Israel, ya. Suku Isakar memiliki reputasi sebagai kaum yang bijaksana dan terkenal dalam pemahaman mereka tentang perhitungan waktu dan musim. Nah, ini, ya, salah satu keistimewaan mereka. Mereka dikenal sebagai ahli perhitungan dalam hal kalender, terutama dalam konteks perhitungan waktu dan bulan. Kita tahu bahwa kalender, ya, Yahudi atau kalender Israel itu menggunakan gabungan bulan dan matahari, ya. Jadi seperti itu. Kalau kalender barat itu atau Gregorian itu menggunakan, ya,
matahari sebagai acuannya. Nah, jadi ada yang matahari, ada yang bintang, ada yang bulan. Nah, kalau kalendernya Yahudi atau kalender Israel itu gabungan antara bulan dan matahari. Ya, makanya kalau kita lihat itu, ya, kita tahu bahwa suku Isakar dikenal sebagai ahli perhitungan dalam hal kalender, terutama dalam konteks perhitungan waktu dan bulan untuk merayakan perayaan-perayaan agama seperti Paskah dan hari raya lainnya. Sehingga kalau perayaan Paskah itu ya tidak pernah bisa ditetapkan waktu yang tepat di kalender Masehi ya. Sebagai suku yang mengutamakan kebijaksanaan dan pengetahuan, suku Isakar sering diandalkan oleh bangsa Israel untuk memberi nasihat dalam urusan-urusan strategis, baik itu dalam hal waktu maupun perhitungan lainnya. Suku Isakar diberikan wilayah di daerah Sungai Yordan dan daerah pegunungan. Mereka diberkati dengan tanah yang subur, yang memungkinkan mereka untuk hidup dengan baik. Wilayah mereka terletak di bagian utara Kanaan antara suku Jebulon dan suku Naftali. Dalam peranan atau perjalanan sejarah Israel, suku Isakar dikenal dengan kontribusinya dalam hal kebijaksanaan dan pemahaman. Suku ini turut berperan dalam mendukung Raja David atau Raja Daud ketika ia menjadi raja, seperti yang tercatat dalam 1 Tawarik 12 ayat 32 ya. Orang-orang dari suku Isakar dikenal karena pemahaman mereka yang tajam tentang waktu dan keadaan, dan mereka memberi nasihat yang bijaksana bagi bangsa Israel pada saat itu. Nah, meskipun Isakar tidak memiliki banyak kisah langsung dalam Alkitab, suku yang berasal dari keturunannya memiliki peran penting dalam sejarah Israel. Isakar dikenal karena kebijaksanaannya, kemampuannya untuk bekerja keras, dan pemahaman yang mendalam tentang perhitungan waktu yang tepat. Suku Isakar lebih fokus pada peran sebagai penasihat dan ahli perhitungan, dan mereka turut memberi sumbangan penting dalam pemimpinan di Israel. Nah itu, di Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itulah peran suku Isakar, luar biasa ya.